Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pembelajaran matematika kelas 7 semester 2. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar yang meliputi sudut-sudut luar, sudut-sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut dalam sepihak, sudut sehadap. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa sudut terbentuk dari dua garis atau lebih yang saling berpotongan. Misalnya seperti ini, kita punya garis K dan garis L, kemudian berpotongan dengan garis M, sehingga terbentuklah beberapa sudut. Kita beri nama sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita tentukan manakah yang termasuk sudut-sudut luar. Yang dimaksud sudut-sudut luar di sini adalah sudut yang terletak tidak di antara dua garis yang sejajar. Jadi di luar garis yang saling berjajar, tidak di antara garis yang sejajar. Contohnya di sini sudut 1, sudut 2, sudut 7, dan sudut 8. Kemudian kita akan sudut dalam. Sudut dalam di sini adalah kebalikan dari sudut luar, sehingga sudut dalam adalah sudut yang terbentuk di antara dua garis yang saling sejajar. Di sini ada sudut 3, sudut 4, sudut 5, dan sudut 6. Dalam berseberangan, kita istilahkan seperti ini, dua garis sejajar K dan L. Kita potong dengan garis M. Garis M ini kita istilahkan seperti jalan. Kemudian kita beri nama titik-titik sudutnya. Kita tentukan dalam berseberangan. Yang pertama, yaitu sudut 3 dan sudut 5. Karena sudut ini terletak di antara dua garis yang sejajar, tetapi berseberangan pada garis M. Kemudian sudut 4 dan sudut 6. Sudut ini juga terletak di antara dua garis yang sejajar, tapi berseberangan pada garis M. Besar sudut ini adalah sama. Jadi di sini sudut yang saling berseberangan mempunyai besar sudut yang sama. Sudut luar berseberangan. Sudut luar tadi masih ingat ya, adalah sudut yang terletak di luar dari kedua garis yang saling sejajar. Di sini adalah sudut 1 dan 7 karena terletak di luar garis yang saling sejajar, kemudian berseberangan dari garis M yang kita istilahkan seperti jalan tadi ya. Selanjutnya sudut 2 dan sudut 8. Besar sudut sama, sudut yang saling berseberangan. Dua sudut yang saling berseberangan memiliki besar sudut yang sama. Sudut dalam sepihak. Contohnya di sini adalah sudut 3 dan sudut 6. Di sini sudut dalam terletak di antara dua garis yang sejajar, tapi dia tidak saling berseberangan pada garis M yang kita istilahkan seperti jalan tadi. Kemudian besarnya dia menjadi seperti sudut-sudut sehadap. Di sini maksudnya sudut sehadap adalah menghadap ke arah yang sama dengan besar dua sudut yang sama besar. Contoh di sini adalah sudut 1 dan sudut 5 sama-sama menghadap sebelah kiri atas. Kemudian sudut 2 dan sudut 6 sama-sama menghadap sebelah kanan atas.
Sudut 3 dan sudut 7 menghadap ke kanan bawah, kemudian sudut 4 dan sudut 8 sama-sama menghadap ke arah kiri bawah. Kita ke contoh yang pertama, tentukan nilai X. Nilai ini adalah sudut yang saling sehadap sehingga nilainya sama. Kemudian bisa kita pindahkan ya, berarti karena dia nilainya sama maka kita anggap ini adalah sudut berpelurus. Sehingga kita buat persamaannya 3x ditambah 60 derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian kita hitung hasilnya, kita pindah ruas ketemu. Jadi nilai X adalah 40 derajat. Contoh yang kedua, ini kedua sudut ini adalah sudut yang sehadap. Sudut sehadap sehingga nilainya adalah sama. Kita buat persamaannya. 2x plus 10 derajat sama dengan 70 derajat. Karena sehadap sehingga nilainya sama. Tinggal membuat persamaannya saja. Kemudian masukkan angkanya. Kita hitung hasilnya. Nilai adalah 30 derajat. Contoh yang ketiga, tentukan nilai X. Sudut yang diketahui merupakan sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak apabila kita jumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Kita tinggal masukkan angkanya. 2x ditambah 10 ditambah 30 sama dengan 180. Kita hitung. Kita dapatkan hasilnya X adalah 70 derajat. Contoh keempat, masih tentukan nilai X. Sudut yang dihasilkan diketahui di sini adalah sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan ini adalah nilainya sama, mempunyai besar yang sama. Kita tinggal masukkan persamaannya. 3x ditambah 15 derajat sama dengan 75 derajat. Kemudian kita dapatkan hasilnya nilai X sama dengan 20 derajat. Contoh yang kelima, tentukan besar sudut A, B, dan C pada gambar berikut. Sudut A sehadap dengan sudut BCD sehingga nilainya sama. Jadi A sama dengan 50 derajat. Kita tulis supaya mudah nanti selanjutnya. Kemudian kita cari nilai B. Untuk mencari nilai B kita bisa menggunakan rumus berpelurus. Kita masukkan sudut A tambah 60 derajat ditambah B sama dengan 180 derajat. B adalah 70 derajat. Kemudian kita cari nilai B. Kita ingat bahwa jumlah besar sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Kita mengetahui nilai B 70 derajat, sudut BCD 50 derajat, hingga kita tinggal mencari besar sudut C. Kita tambahkan 50 derajat ditambah B ditambah C sama dengan 180 derajat. Kita masukkan angkanya. Kita dapatkan C sama dengan 60 derajat. Jadi nilai A sama dengan 50 derajat, nilai B 70 derajat, dan nilai C sama dengan 60 derajat. Contoh yang keenam, perhatikan gambar di bawah ini. Kita langsung ke pertanyaan A. Tentukan besar sudut ABC. Besar sudut ABC merupakan sudut berpelurus dari sudut DBA. Kita tinggal masukkan angkanya. Sudut ABC ditambah sudut ABD sama dengan 180 derajat. Sehingga hasilnya sudut ABC sama dengan 60 derajat. Kita tuliskan pada soalnya supaya lebih mudah nanti mencari untuk angka B, C, dan D.
Kemudian kita ke pertanyaan yang B. Sudut ACB. Sudut ACB membentuk segitiga sehingga kita ketahui jumlah sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Kita tambahkan sudut ABC ditambah sudut BAC ditambah sudut ACB sama dengan 180 derajat. Masukkan angkanya. Kita ketemu hasilnya, sudut ACB sama dengan 65 derajat. Kita tulis lagi pada gambar. Masuk ke pertanyaan yang C. Sudut ACG. Sudut ACG merupakan sudut lurus dari sudut BCA. Kita masukkan sudut ACG ditambah sudut ACB sama dengan 180 derajat. Hingga kita dapatkan hasilnya sudut ACG sama dengan 115 derajat. Kita tulis lagi ke soalnya. Kemudian yang terakhir yang D. FCG. Sudut FCG ini merupakan sudut pelurus dari sudut ACG. Kita masukkan angkanya. Sudut FCG ditambah sudut ACG sama dengan 180 derajat. Kita masukkan angkanya sehingga kita dapatkan sudut FCG sama dengan 65 derajat. Kita masukkan lagi ke gambar. Atau bisa juga cara yang D ini kita menggunakan konsep bertolak belakang. Untuk sudut FCG ini bertolak belakang dengan sudut ACB. Sudut ACB adalah 65 sehingga sudut FCG sama dengan 65 derajat. Masih ingat ya pada pertemuan sebelumnya bahwa sudut yang bertolak belakang itu mempunyai besar sudut yang sama. Silakan dikerjakan latihan soal berikut ini untuk mengetahui seberapa besar pemahaman kalian setelah kita mempelajari materi. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Jangan lupa untuk selalu menerapkan gerakan 5M, jaga kesehatan, tingkatkan iman dan imun, dan jangan lupa untuk selalu menjaga lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.